Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi walladzi dan apa auhayna yang telah kami wahyukan ilaika kepadamu Muhammad minal kitabi berupa kitab yakni Al-Quran huwa dia Al-Quran itu al-haqqu adalah benar musaddiqan membenarkan artinya dalam keadaan membenarkan lima baina yadai kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu di samping memang benar juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur dan lembaran yang disampaikan pada Nabi Ibrahim, disampaikan pada Nabi Musa, Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu membenarkan. Jadi sama isinya dengan Al-Quran di dalam masalah akidah. Artinya hanya membenarkan aqaid tauhid, memahasakan Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, itu sama. Adapun mengenai syariat atau fikih itu memang ada berbeda-beda. Dibuat oleh Allah menurut keperluan dan kepentingan pada saat itu. Misalnya syariat zaman Nabi Adam, kakak beradik laki perempuan boleh kawin. Itu zaman Nabi Adam. Kemudian zaman nabi-nabi sesudahnya seperti Nabi Daud boleh kawin sampai 100, Nabi Sulaiman boleh kawin sampai 1000 ya. Adapun zaman Nabi Muhammad paling banyak 4 itu sudah jarang yang kuat ya. Tidak tahu saya kalau Pak Haji syahid ya. Begitulah tentang syariat. Kalau Tuhannya ya hanya Allah saja. Ini yang dimaksud kitab-kitab yang sebelumnya dibenarkan itu. Adapun kitab-kitab sebelumnya yang sudah diubah oleh pengikut-pengikutnya, seperti Tuhan yang mestinya hanya satu menjadi 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bunda. Nah itu adalah
oleh Quran tidak dibenarkan. Dan umat Islam tidak boleh ikut membenarkan. Sebentar lagi nanti dalam bulan Desember ini akan ada yaitu peringatan Natal. Itu umat Islam tidak boleh ikut-ikut. Ikut dalam bentuk apapun tidak boleh. Umat Islam boleh bekerja sama dengan umat lain dalam bentuk bukan ibadah. Misalnya bidang ekonomi boleh, utang piutang boleh, dalam memperingati hari kemerdekaan boleh, memperbaiki jembatan boleh. Tapi tentang ritual seperti Natalan dan sebagainya tidak boleh ikut. Walaupun dikatakan demi kerukunan. Jadi kerukunan itu ada batasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, bi'ibadihi, kepada seluruh hambanya, la khabirun, pasti maha waspada, basirun, lagi maha pirsa, maha mengetahui. Kalau hambanya seperti kita, bapak-bapak ini semua tahu saya. Pakaian apa saya? Pakaian putih. Tapi kalau ditanya di dalam pakaian putih itu pakaian apa? Enggak tahu. Kalau saya buka, misalnya putih juga, oh tahu. Kemudian kalau dibuka kaosnya itu dadanya bagaimana? Tidak tahu. Kalau dibuka dadanya tahu. Misalnya banyak rambutnya, umpamanya gitu. Nah, kemudian kalau dadanya dibuka, tidak dibuka, dalamnya itu hatinya tahu? Tidak tahu. Tapi kalau dibuka, hatinya tahu. Hati daging itu. Tapi hati daging itu kira-kira di dalamnya ada apa? Ya paling ya darah, cuma gitu aja. Dia bisa bicara apa? Tidak tahu, sudah. Cuma terbatas sampai di situ aja. Tapi kalau Allah itu khabir, basir, ya, seluruhnya ini tahu. Sebelum jadi itu sudah tahu. Dan apa yang akan terjadi malam ini, di mana saya membacakan Al-Quran, penjenengan semua mendengarkan, itu dulu Allah sudah tahu. Itulah kemaha waspadaan Allah, kemaha pirsaan Allah. Tak ada yang membandingi, tidak bisa disamakan dengan lainnya. Selanjutnya, setelah menceritakan kitab tadi, Allah memfirmankan, "Tsumma awrathnal kitaba." Kemudian kami wariskan al-kitaba, kitab Al-Quran tadi, alladzina, kepada orang-orang, istafaina, yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi kitab Al-Quran ini diberikan
diwariskan, ditinggalkan, diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Jadi kita orang-orang mukmin ini orang pilihan Allah. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Dan disebut juga min ibadina, dari hamba-hamba kami. Lantas diterangkan faminhum, maka sebagian dari hamba-hamba kami itu ada orang yang zalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Bagaimana artinya menganiaya dirinya sendiri? Ya, dia sudah iman. Orang yang durhaka itu, yang maksiat itu akan masuk neraka. Dia iman. Kalau dia tidak iman itu murtad dia. Dia iman. Tapi walaupun begitu dia maksiat, sehingga dia akan masuk neraka kalau tak diampuni oleh Allah. Itu namanya dia menganiaya dirinya sendiri. Seperti orang yang sudah diberitahu, ya, Pak, ini dapur ya Pak, panas Pak, tangannya jangan dimasukkan. Tahu Pak ya? Tahu. Tapi walaupun begitu dicoba tangannya dimasukkan, ya terbakar. Itu namanya dia menganiaya dirinya sendiri. Itu disebut zalimun li nafsi. Sebagian tafsir mengatakan orang yang maksiatnya itu lebih banyak daripada taatnya kepada Allah. Itu zalim li nafsi. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka hamba-hamba Allah itu ada juga yang muqtasid, tengah-tengah. Kebaikannya dengan kejelekannya itu seimbang. Dosa-dosanya 50%, ketaatannya 50%. Ini namanya orang muqtasid. Yo, waktu ngaji ya ngaji, sembayang-sembayang. Nanti kalau ada togel ya ikut gitu. Judi ikut dan sebagainya. Ini muqtasid, tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat, memacu segala kebaikan, menang ya. Selalu menang. Jadi kalau berpacu mesti menang. Dan itu semua biiznillah. Karena izin Allah. Tanpa izin Allah, tanpa rahmat Allah ya tidak mungkin. Ya. Di dalam tafsir ada menerangkan sabiqun bil khairat itu tak ada dosa. Dia taat saja. Luar biasa ketaatannya. Dan itu biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika warisan kitab itu, artinya kitab yang diwariskan itu, dia adalah al-fadlul kabir, anugerah yang agung, anugerah yang besar. Itulah ini di dalam
salah satu tafsir. Ada lagi tafsir nih, ada tafsirul wadih, al-muyassar, ya hampir sama dengan itu, hanya membaginya begini, yang zalim itu yang banyak dosanya, tapi juga ada ketaatannya. Kemudian yang muktasid itu lebih banyak apa itu namanya, kebaikannya daripada kejelekannya. Kemudian yang sabiqun bil khairat, ini yang luar biasa ini, yaitu yang boleh dikatakan hampir tak ada dosa sama sekali, ketaatannya luar biasa. Tapi yang dua, muktasid maupun yang sabiq, itu dimasukkan langsung ahli surga itu. Karena ukuran kebaikannya ini ditimbang baikan, banyakkan kebaikannya. Oleh karena itu ini dimasukkan ahli surga. Adapun yang zalim itu katanya kalau diampuni oleh Allah, ya langsung masuk surga. Kalau tidak diampuni oleh Allah, ya dihukum dulu, menghabiskan kotorannya itu, ya dosa-dosanya. Ya mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Tapi 1 hari di sana itu 1000 tahun di sini. Itu katanya kalau tidak dapat syafaat Rasulullah. Tapi kalau dapat syafaat Rasulullah, ya tidak dihukum lagi, diampuni oleh Allah, langsung masuk surga. Inilah menurut tafsir Al-Wadih Al-Muyassar. Oleh karena itu kita berusaha menjadi orang yang nantinya disyafaati oleh Rasulullah. Apa itu? Yaitu yang banyak baca salawat pada Rasulullah. Banyak baca yang salah, baca salawat. Jangan berhenti-berhenti kalau bisa. Baca salawat itu pendek-pendek aja tapi terusan, baik di hati maupun di lisan. Misalnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 terus sambil jalan begitu, sambil duduk ini nganggur-nganggur tetap begitu, mau tidur juga begitu, itu bangun dari tidur begitu, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jangan kikir-kikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang pelit itu, man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang kalau aku disebut di hadapannya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu orang yang pelit, yang kikir. Saya alhamdulillah sering imami di sini, orang sini jamaahnya tidak kikir-kikir. Sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi, begitu ya. Tapi ada masjid itu sampai terpaksa saya beri pelajaran. Jadi waktu saya menerangkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, saya terjemahkan. Kemudian hadis tadi saya baca, baru mereka Allahumma shalli alaihi begitu. Tapi pada waktu Sayyidina Ibrahim, ya menengahi ya, saking kadang gak biasai. Nah itu. Tapi di masjid kita ini alhamdulillah ya, selawat itu sangat selalu dilakukan. Sudah. Kemudian mereka itu nantinya akan mendapatkan surga, ya, surga, yaitu jannatu adnin, surga adn, surga yang tetap, yadkhulunaha, yang mereka masukinya, yuhallawna,
lagi mereka dihiasi, diberi hiasan fiha di dalam surga itu min asawira berupa gelang-gelang, ya, min zahabin dari emas, walu'lu'an dan mutiara-mutiara. Jadi kalau di dunia tidak boleh itu, ya, orang laki-laki tidak usah gelangan, orang perempuan yang gelangan, apalagi gelangan emas. Cincin emas saja tidak boleh orang laki-laki, ya. Itu begitu. Tapi besok gelangan. Kenapa? Nah, ini karena raja-raja di dunia ini dulu itu selalu pakai gelang-gelang emas. Itu raja-raja yang bukan raja muslim, bukan. Nah, jadi besok itu akan diberi seperti raja-raja begitu. Dan bagi mutiara. Walibasuhum fiha, dan pakaian mereka fiha di surga itu harir, sutra. Sekarang untuk orang laki-laki sutra diharamkan sekarang, tidak boleh. Tapi besok semua pakai harir, laki maupun perempuan. Kalau sekarang tidak boleh. Nah, kalau campuran, kalau sutranya lebih banyak haram, tidak boleh. Kalau sutranya lebih sedikit boleh. Harir. Itu begitulah. Karena itu saya pernah mendatangi satu walimah akad nikah. Itu kiai yang mengangkatkan itu mengatakan begini, maafkan ya, di sini semua masih ada yang pakai cincin emas katanya. Kalau ada tolong dilepas dulu. Maksudnya supaya saksi-saksi semua itu orangnya tidak melakukan keharamannya. Kalau jadi saksi kok melakukan keharamannya, ya tidak baik. Mari kita lepas. Sampai begitu, saking berhati-hatinya. Ya, terus setelah itu bagaimana mereka waqalu, dan mereka berkata di akhirat itu, artinya di surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adzhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, susah. Ya. Jadi kalau sudah masuk surga tidak ada susah sama sekali. Kali di dunia ini walaupun kaya orangnya, hebat, pangkat, itu tidak sepi dari susah. Malah tambah pangkat susahnya tambah banyak. Kira-kira seperti Pak SBY itu susah tok itu. Ya, untung sama tidak jadi Pak SBY. Susah tok itu, ya susah. Terus orang kadang-kadang itu orang memilih istri itu sangat pilihan luar biasa, cantik, kaya, lagi pintar, cerdas. Wah, senenge waktu Qabiltu itu. Mari ngono kerenge nemen. Ya, terus ngengkel terus ngono lho. Ambek medit. Medit itu gimana? Hah? Ya sisane kalau dimasak nodo, tapi ngonone dak kate. Wah, ini kan susah itu ya, jadi banyak. Nah, itu besok di akhirat tidak ada itu, hilang semua susah. Orang di akhirat itu laki-laki seperti saya apa ini, itu besok jadi muda. Khalidina fiha, muda. Yaitu kira-kira umur 30-an begitu. Istri saya yang sekarang ya sudah tua itu ya, mulai jalan sudah pakai kursi roda itu ya. Itu besok itu jadi 17 atau 18 begitu. Coba sampean bayangkan ya.
Sing lanang 30, umure sing wedok 18. Iku nambeng-nambenge wong itu aja. Lagi pula di surga itu tiap satu orang laki-laki diberi kekuatan 100 laki-laki. Lah bidadarinya 40, istrinya 1, 41. Masih lebih berapa itu? Hah? Lebih 50, 59. Tidak berhenti-berhenti nih nanti Pak Haji Syahid ini. Ya apa? Seneng sampean? Pak Haji Syahid seneng? Seneng ke surga? Seneng ke susu? Loh, kok godek? Ini aneh bin ajaib. Orang seneng nang surga, ke susu enggak ya? Inna Rabbana laghafurun syakur. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami laghafurun, pasti Maha pengampun, syakur, lagi Maha syukur. Artinya Maha syukur itu Maha membalas dengan balasan yang baik atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, allazi, Allah ahallana, yang telah menempatkan kita darul muqamati di negeri mukim, negeri pemukiman ya, yang abadi ya. Darul muqamati, negeri permukiman yang abadi. Allah menempatkan itu min fadlihi, karena anugerahnya. La yamassuna fiha, tidak akan menimpa kita atau mengenai kita fiha, di dalam surga. Surga tersebut nasabun, payah. Jadi tidak ada payah di sana. Ya, walaupun melayani bidadari 40 ditambah istrinya sendiri, istrinya besok itu jadi ratunya bidadari. Ya. Walaupun di sini tidak begitu cantik, besok cantik loh di sana. Ya. Ya, jangan khawatir. Bisa cantiknya lebih dari bidadari. Ya. Jadi kalau punya istri, suaminya roto sisnya, mas aja khawatir mas, besok aku ini luwe cantik timbang bidadari mas. Itu ya, cek seneng. Wala yamassuna fiha lughub, dan tidak pula menimpa kita semua fiha, di surga itu lughub, payah batin. Kalau nasab itu payah lahir, ya. Kalau lughub itu payah batin. Payah lahir ya maklum lah, orang namanya payah. Lah kalau payah lahir enggak, tapi payah batin, batinnya payah terus. Kenapa? Banyak pukulan-pukulan terhadap batinnya. Ini besok tidak ada itu semua. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Sekarang itu tadi menerangkan orang-orang yang mukmin. Sekarang sebagai imbangannya Allah menerangkan orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang telah kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka adalah naru jahannam, neraka jahannam. Wala yuqda alaihim, dan tidak dipastikan atas mereka
fayamutu lalu mati. Jadi mereka tidak diputuskan untuk mati. Jadi tetap wala yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan pun anhum dari mereka min azabiha, dari siksanya, siksa neraka. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah najzi, kami Allah membalas kulla kafur, setiap orang-orang yang kafir. Wahum, dan mereka itu besok yastarihuna, berteriak-teriak fiha, di neraka jahanam itu. Teriaknya begini, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami ya Allah, na'mal salihan, kami akan melakukan amal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti amal yang telah kita lakukan dulu ya Allah. Itu begitu besok teriak-teriaknya, ya. Masya Allah, waliyadzubillah. Lalu dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammirkum, apakah kami Allah belum memberi umur yang panjang kepadamu? Ma yatadzakkaru fihi, apa yang bisa dibuat zikir, ingat kepada Allah di dalam umur tadi, man tadzakkar, orang yang ingat. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu semua an-nadhir, orang-orang an-nadhir, pemberi ancaman, pemberi peringatan. Fadhuku, maka rasakanlah sekarang. Famalil zalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu orang yang memberi pertolongan. Begitulah. Saya kira sampai di saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.